az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Tergantung kita sekarang. Mau percaya, mau yakin, mau tidak, terserah. Itu yang penting saya sudah lepaskan ya ilmu ini, keilmuan ini maksudnya. Yang penting saya sudah lepaskan dalam artinya terserah, saya sudah tidak punya tanggungan lagi dalam artinya begitu. Insya Allah ya, masih banyak lagi petunjuk-petunjuk yang pernah saya dapatkan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya keluarkan, maksudnya saya tunjukkan, ini kan bersifatnya, kata netizen, ini kan bersifat mengajarkan. Maka saya tunjukkan ya, bukan dari kesombongan ya, bukan saya merasa sok, merasa lebih dan merasa ini itu dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Lillahi ta'ala, ini demi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah niat saya begitu. Bahkan ilmu laduni pun banyak yang saya pernah dapatkan ya. Nah itu banyak yang pernah saya dapatkan ilmu laduni pun. Ya itu yang saya dapatkan sendiri ya. Artinya tanpa guru. Ilmu laduni itu amalan-amalan itu yang tanpa guru. Insya Allah kalau yang minta-minta amalan, insya Allah akan saya berikan begitu. Tapi nanti yang lain-lain, keilmuan-keilmuan, kelebihan dunia, kanuragan, kedikjayaan dan lain sebagainya, nanti insya Allah mungkin saya akan masukkan di channel lain ya. Channel yang lain itu dalam artinya Raniawan Lombok Primitif. Nah disitulah tempat saya masukkan mungkin seandainya keilmuan-keilmuan, kanuragan, kedikjayaan dan lain sebagainya, dan laduni lain sebagainya. Kalau memang netizen itu membutuhkan dalam artinya, mungkin akan saya masukkan, cari saja nanti di Raniawan Lombok Primitif begitu. Ini semua sengaja saya tunjukkan ya kepada netizen untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begitu. Saya masih ingat perkataan netizen ya, tunjukkan saja, ini kan sifatnya mengajarkan. Ini kata netizen, makanya saya tunjukkan ya. Wallazina jahidu fina lanahdiyannahum subulana ya. Artinya orang yang bersungguh-sungguh ya, kita manusia ini kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, kalau kita betul-betul di jalan Allah ya, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan yang lurus sebenarnya kepada kita ya. Itu Quran surat Al-Ankabut ya ayat 69. Nah ini makanya kalau kita betul-betul dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang lurus ya, sebenarnya begitu. Kalau kita masih kurang percaya dengan keilmuan ini, maka bukalah dengan ilmu mukasafah yang sudah saya lontarkan ya, supaya menimbulkan iman, supaya berkeyakinan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dari saya saja atau dari guru-guru lain saja, dalam artinya supaya yakin betul kita mengenai keilmuan, mengenai Allah, mengenai ada hidup di dalam diri, ada diri di dalam diri, langit di atas langit, yaitu kebesaran di atas kebesaran, alam di atas alam, yaitu di dalam diri, yaitu alam sagir. Seperti itu sebenarnya. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah ya. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang akan masuk surga itu? Jawaban Rasulullah, apabila seseorang itu pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita baca diri, tinggal kita paham diri. Nah, kira-kira berapa banyak petunjuk yang pernah kita dapatkan? Nah, seperti itulah contohnya, dalam artinya kalau belum bisa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum paham maksud dan tujuan daripada keilmuan. Seperti itu sebenarnya ya. Insya Allah kalau kita memang sudah paham maksud dan tujuan daripada ilmu ini, insya Allah dan izin Allah ya, kita akan mendapatkan petunjuk itu, tekad dan nekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apabila seseorang itu selalu baik kepada sesama manusia, ini kata Rasulullah ya. Ketiga, apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Nah, makanya ya, kata sudah tidak banyak dibicarakan orang, sekalipun kita sudah baik ya, sekalipun kita sudah benar ya, itu tetap juga kita akan dijelek-jelekkan, yaitu dibicarakan orang. Ini kata Rasulullah ya. Nah, contoh saja ya.
Contoh saja kita dalam pengkajian ini ya, ada saja 1-2 orang, dalam artinya tentu sekali ya dia belum paham sehingga dia komennya kurang baik lah, seperti apa dan bagaimana komennya, seperti itulah. Nah, semua itu namanya ya pendapat kita masing-masing ya, pendapat kita orang banyak, apalagi kita sekian banyaknya, kita ibaratkan dalam musyawarah ya. Banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju, seperti itu. Tapi insya Allah suatu saat dia akan paham dan paham, lama-lama ikut juga, ternyata seperti itulah. Manakah diri yang sebenarnya ya? Insan nama zahir sebenarnya ya, badan kasar ya, yang terlihat. Jika disebut satu persatu, itulah tangan, kaki, dan lain sebagainya. Namanya keseluruhannya itu jika ditauhidkan menjadi satu, berbentuklah huruf mim, ha, mim, dal. Itu ya. Kalau ditauhidkan menjadi satu, di dalam diri ini berbentuklah huruf mim, ha, mim, dal yang berbunyi Muhammad dari kepala, dada, punggung, dan kaki. Disitulah tempatnya huruf itu yang merupakan cahaya rahmat. Ya, mana sebenarnya yang dikatakan Muhammad? Tanah, air, api, hawa beserta nur. Sebenarnya barang dengan cahaya ya, sehingga menyinarilah, bersinarlah lampu atau balon itu atau badan ini, begitu. Karena alam jagat semesta ini beserta isinya termasuk kita ya, datang dari nur Muhammad sebenarnya. Maka tidak akan aku ciptakan bumi dan langit ini. Allah tidak akan menciptakan bumi beserta langit dengan isinya ya. Kalau bukan karena kebesaran cahayanya Muhammad itu. Maka cahaya Muhammad itu datang dari zatnya Allah ya. Nah itu yang pertama kali ada adalah zat, dan kedua kali ada itu adalah nur. Nah itu yaitu nur Muhammad. Maka qad ja'akumul haqqu mir rabbikum ya, sebenarnya barang yang datang kepadamu itu adalah hak daripada aku Tuhanmu, Allah yang punya maksudnya ya, yaitu nur Muhammad. Itu yang disebut diri zahir dalam arti nur Muhammad. Sebenarnya jika ditauhidkan menjadi satu, itulah rahmat pemberian yang merupakan nikmat pada rasa keseluruhan menjadi rahmatan lil alamin. Keseluruhannya ya, kesimpulannya maksudnya tanpa kecuali yang hidup pada alam ini memiliki nikmat rasa ya, nikmat cinta, nikmat kasih dan sayang, segala rasa sebenarnya. Itulah semua contoh yang ada pada alam kabir, alam nyata ya, dunia maksudnya. Rahman dan Rahim ya Allah semua tercipta ya. Dua perkara, jika ada alam zahir berarti ada pula alam sagir, alam yang tiada nyata pada diri, tidak terlihat. Maksudnya zahir dan batin tunggal pada wujud ya. Tunggal pada wujud, nyata pada zahir, maksudnya ya, nyata pada zahir. Alam rasa, alam nur, alam sagir, alam nyata tunggal pada hidup menjadi wujud sebenarnya. Itu kembali kepada wujud. Ya, tunggalkanlah semua yang berwujud pada alam ini, yang berwujud pada diri ini, tunggalkanlah menjadi satu wujud. Sekalipun wujud laki dan wujud perempuan, wujud apapun yang ada pada alam ini, maka dikatakan la, mentiadakan segala sesuatu, hanya Allah saja yang berwujud pada alam ini. Kita seisi alam, begitu. Tidak ada wujud lain selain Allah. Tunggallah ia, zahirlah ia. Zahir dan batin Allah, luar dan dalam itu Allah. Hakikat ya. Kenapa dikatakan hak Allah? Karena bayang-bayang Allah sebenarnya ya, tiada sekutu baginya, maka jangan diduakan, maka tauhidkanlah menjadi satu segala-galanya. Itu tiada lain daripada wujud empunya bayang.
tidak ada lain daripada pemilik bayang. Itu wujud pemiliknya maksudnya. Dan mustahil badan ini berdiri dengan sendirinya. Ya, kalau tidak ada yang mendirikan, ya, kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menghidupkan, jika tidak ada yang mengkalamkan, tidak ada yang melihatkan. Seperti itu sebenarnya. Karena sudah jelas-jelas dikatakan jasad ini tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa apa-apa kecuali illallah. Sebenarnya jika tiada yang mendirikan atau menahan dia, tidak ada yang menahan tubuh ini maksudnya, ya. Dan mustahil pula akan bergerak jika tiada hidup yang menggerakkan. Begitu. Kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu akan Allah dan Muhammad. Itu kita harus tahu. Sekalian manusia atau sesuatu suci, suci daripada Allah dan Muhammad. Begitu. Zat, sifat, asma dan af'al, tauhid berlapaskan Allah sebenarnya. Kalau ditauhidkan, kalau disatukan maksudnya. Zikir hak itu tiada dikatakan, ya, dengan lidah. Nah, jangan diucapkan, maksudnya harus menggunakan batin, ya. Hanya ingat mengenalnya di dalam hati sebenarnya, ya. Kita harus ingat mengenalnya di dalam hati. Hanya Allah dari karena Allah sebenarnya. Allah basirun, Allah sami'un, Allah alimun, ya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah yang mengetahui segala sesuatu itu sebenarnya. Allah saja yang berkehendak pada diri, ya. Yang berkehendak-kehendak itu Allah. Itu namanya mengenal. Allah kenal diri sebenarnya. Allah cinta diri. Allah sayang diri sebenarnya, ya. Allah sembah diri. Jangan kita mengatakan diri kita yang mampu dan bisa menyembah kepada Allah sebenarnya. Jangan ketawa makanya. 30 menit. Allah ingat diri. Zikir tanah. Zikir itu jadinya. Kalau begitu maksudnya. Kalau kita tetap kembali kepada Allah, jadinya zikir. Jadinya zikir sejati tiada dilapaskan, ya. Tiada dibunyikan. Jika manusia jika masih dibunyikan, kalam namanya. Begitu. Gunakan batin makanya, ya. Sembah sejati itu tiada dikerjakan jika masih dikerjakan pekerjaan namanya sebenarnya. Syahadat, ya. Syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya. Allah mana sebenarnya yang kita saksikan, ya. Allah tiada berzat, ya. Allah tiada bersifat. Allah tiada berasma. Allah tiada beraf'al sebenarnya. Perhatikan tauhid, ya. Kalimah la mentiadakan segala sesuatu, ya. Hail, hak Allah semua sebenarnya, kepunyaan Allah, ya. Baru bisa berjumpa dengan Allah, baru bisa kita bertemu dengan Allah, itu maksudnya apabila Allah telah memiliki apabila Allah telah menilik kepada dirinya, ya. Kalau dia sudah mampu dan bisa melihat kepada dirinya, ya, maka nampaklah dia Allah nyata, Allah serta tajali pada insan. Berwujudlah manusia sebenarnya. Jadilah manusia maksudnya, ya. Insan nama zahir, ya. Allah nama batin. Hidup yang berkuasa pada diri, ya. Di dalam rahasia rasa pada wujud. Wujud zahir dan batin adalah sama sebenarnya. Satu kuasa, satu kehendak, yaitu tunggal sebenarnya, ya. Dinamakan Tuhan karena penguasa manusia, ya.
Tuhan yang mengatur segala-galanya di dalam diri ini. Kenapa ia bernama Allah? Zatnya manusia sebenarnya. Nama Allah zatnya manusia yang menjadi intisari pada roh ya. Menjadi intisari pada roh, maka disebut sari roh. Maka disebut sarinya roh. Itu. Kenapa yang zahir dikatakan Muhammad ya? Karena nur yang menjadi rupa pada wujud sebenarnya. Wujudnya manusia yang paham diri, yang kenal diri sebenarnya. Tiada kuasa, tiada kehendak ya. Menjadilah Allah, puja-puji diri. Allah kuasa diri sebenarnya. Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah tahu diri. Sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Allah itu hak, zatnya manusia. Maka hak, semua miliknya Allah. Syahadat barzah, nikmat perjumpaan dengan Allah. Sebenarnya puji muhaddas bagi muhaddas ya. Manusia puja-puji diri sebenarnya. Jangan memuji diri. Jangan menyanjung diri. Sebenarnya tetap kembali kepada Allah. Maksudnya beserta hidup di dalam zat. Begitu. Maka yang dicari adalah yang mencari sebenarnya. Yang dicari itu adalah yang mencari. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah. Hidup cari hidup. Tidak akan bisa kita bertemu dengan Allah. Satu di dalam banyak, banyak di dalam satu. Itulah tauhid di dalam keesaan sendiri sebenarnya. Ibarat orang main peta umpet ya. Yang tekad ya, yang nekat baru bisa berjumpa dengan Allah. Makanya ya, jangan engkau mencari Allah. Jangan kita cari Allah, makanya carilah diri. Itu carilah diri kita sendiri ya, pada diri. Atau carilah dirimu sendiri. Sebenarnya, maka kalau kita sudah bertemu dengan manusia, lebih sulit kita bertemu dengan manusia daripada kita berjumpa dengan Allah. Maksudnya, lebih cepat kita kenal Allah daripada kita kenal manusia sebenarnya. Nah itu. Apabila telah berjumpa dengan diri ya, maka kita kenal pada diri sebenarnya. Nampaklah suatu bayang, terlihatlah keelokan zat yang wajibul wujud pada insan yang paham diri sebenarnya ya. Apabila telah nyata bayang itu ya, Allah nyata sebenarnya. Allah terlihat sebenarnya. Allah serta sebenarnya. Allah nyata, Allah serta ya. Kejauhan kita menunjuk kepada Allah sebenarnya ya. Maka dikatakan urat leher kita dikatakan dekat, sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Atau mata hitam dan mata putih kita dikatakan satu. Sebenarnya Allah telah menyatu pada diri sebenarnya. Ketiga jari tidak pernah dipahami ya. Ketiga jari yaitu jari kelingking, jari manis dan jari tengah selalu menunjuk kepada diri. Sebenarnya itu. Manusia itu selalu memandang pada kejauhan. Akan tetapi tidak pernah memandang pada dirinya. Itu maka kita harus lihat diri ya. Contoh nyata ya, netizen selalu mengoreksi saya sendiri. Padahal diri sendiri tidak pernah dikoreksi. Nah itu, maka kita harus koreksi diri sebelum kita koreksi diri orang lain. Nah kira-kira netizen sudah berapa banyak petunjuk yang pernah didapatkan. Nah itu, nah seperti itu seperti kata Rasulullah. Nah itulah. Maka jangan koreksi orang lain dalam artinya koreksi diri kita sendiri dulu. Sudah pernah atau tidak kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Rasulullah, orang yang sudah sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, apabila